Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Kepulauan Riau, Bapak Haji Subandi SAG MSI. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri Batam, Ibu Dra Khairina. Yang terhormat narasumber Bapak Prof. Bani Alfan ST MPD. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan seterusnya kepada siswa-siswi serta undangan yang menghadiri acara webinar ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sudah memberikan kita nikmat kesehatan kepada kita bersama. Dengan nikmat itu jualah kita dapat melaksanakan acara webinar bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Negeri Batam. Salawat dan salam marilah kita kirimkan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum sambutan oleh Bapak Kabid, marilah kita membuka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, sambutan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Kepulauan Riau yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Subandi SAG MSI. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri Batam, yang saya hormati para narasumber pada kegiatan bimbingan karir dan rekomendasi pekerjaan di era pasca COVID-19 yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batam di tahun 2020 ini. Yang saya hormati seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Aliyah Negeri Kota Batam, kemudian para orang tua siswa dan seluruh siswa yang bergabung pada kegiatan yang baik ini, yang juga saya banggakan seluruh adik-adik kita, keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Kota Batam yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang baik ini, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya, di kesempatan yang baik ini kita diberikan oleh Allah kesempatan dan kenikmatan yang tiada tara nilainya. Tentunya kita bersyukur kepadanya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada siang yang berbahagia ini mudah-mudahan dapat terlaksana dengan sukses dan dapat meningkatkan kinerja di MAN Kota Batam, dan juga mudah-mudahan tujuan kita untuk memberikan bimbingan karir kepada siswa-siswi kita MAN Batam ini, Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Bapak kalian yang saya hormati, adik-adik yang kami banggakan, ternyata kecerdasan itu di dalam mendukung faktor kesuksesan itu di urutan ke-21. Jadi belum tentu saat kita merasa mempunyai IQ yang bagus, anak-anak kita merasa punya IQ yang bagus, terus dia akan sukses, belum tentu. Ini faktor yang mempengaruhi dalam penelitian beliau adalah masuk di peringkat 21. Berikutnya juga, orang yang beranggapan bahwa karena kalau kita sekolah di tempat yang favorit, perguruan tinggi favorit itu pasti akan sukses. Pun tidak. Nah, di dalam 100 urutan faktor mempengaruhi ini, bahwasanya sekolah di tempat yang favorit, perguruan tinggi favorit itu di urutan yang ke-23. Oh. Dan yang ketiga tadi adalah terkait dengan dia merasa pandai, nilainya bagus, atau mungkin bahkan cum laude. Dia merasa yakin dia akan sukses, pun belum tentu. Di dalam penelitian beliau, bahwasannya nilai yang bagus, atau mungkin cum laude itu menduduki peringkat yang ke-30 dari 100 urutan faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Nah, kesempatan ini tentunya saya kepingin berbagi kepada kawan-kawan sekalian, kepada adik-adik kita, bahwasannya apapun yang kita anggap, kita merasa lebih segalanya, kita akan sukses. Belum tentu. Nah, tentunya, sekali lagi saya mengajak adik-adik sekalian, kesuksesan itu, kalau menurut penelitian Thomas Stanley itu, yang pertama, menduduki peringkat pertama kesuksesan itu dipengaruhi oleh faktor kejujuran. Nah, Bapak Ibu Guru, juga saya sekali lagi mohon di dalam pembelajarannya, ya, karena ada materi dengan karakter tentunya di dalam setiap mata pelajaran itu hendaknya disisipkan dengan sifat kejujuran dalam penyampaian materi. Jadi karena kejujuran ini faktor pertama yang mendukung kesuksesan seseorang. Yang kedua, menurut penelitian Thomas Stanley ini, yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang adalah kedisiplinan. Mustahil kita akan sukses kalau kita tidak disiplin. Disiplin seluruhnya, baik tenaga, pendidik, dan kependidikan, juga faktor orang tua mendisiplinkan anak-anaknya dalam belajar, dan juga tentunya muridnya juga disiplin dalam memanage waktu, kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, dan hal-hal lain terkait dengan aneka macam aktivitas itu. Kemudian yang ketiga adalah gaul. Nah, gaul itu good interpersonal skill. Jadi 3 faktor utama inilah mungkin beberapa yang mau saya tekankan terkait dengan kunci keberhasilan itu, ya, bukan semata-mata karena kita pinter secara intelektual, bukan karena kita madrasah kita atau mungkin kampus kita kampus yang favorit. Kemudian juga kita bangga dengan nilai kita, yang merasa kita paling hebat, nilai paling bagus, nilai cum laude itu sukses. Ini yang perlu menjadi titik tekan saya, bahwasannya kesuksesan itu adalah dimulai dari proses belajar. Dia harus jujur, ya, disiplin, kemudian mempunyai skill yang bagus di dalam baik proses belajar mengajar, kemudian bergaul dengan kawan, bisa komunikasi dengan baik. Inilah 3 faktor utama yang menurut Thomas Stanley ini sebagai faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Saya kira Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, tidak terlalu panjang saya menyampaikan pengarahan ini. Mudah-mudahan dari tadi kasus yang kami sampaikan di atas, kita bisa melihat bagaimana seorang Sandiaga Uno dia sukses, kemudian penelitian yang dibuat oleh Thomas J. Stanley
terkait dengan kesuksesan ini mudah-mudahan dapat dijadikan pedoman, dan tentunya Bapak Ibu Guru saya mohon sekali lagi Kubik leadership yang dikatakan oleh Farid Poniman dan kawan-kawan, kemudian juga teori-teori terkait dengan kesuksesan ini perlu juga diarahkan untuk adik-adik kita, ya, sehingga bimbingan karir ini betul-betul dapat bermanfaat untuk adik-adik kita di masa-masa yang akan datang, di masa-masa di masa-masa mereka tumbuh, kemudian nanti dia akan menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Kemudian saya tutup juga bahwasannya kaidah kita, ya, kita di madrasah ini di dalam bekerja tentunya prinsip dalam keagamaan kita ada kaidah yang mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalah, bahwasannya setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dimudahkan, ya, dari aktivitas dia untuk apa dia diciptakan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan adik-adik kita nanti dapat diberikan rekomendasi untuk pekerjaan di masa-masa pasca COVID, ya. Mudah-mudahan adik-adik kita semua sukses, Bapak Ibu juga mudah-mudahan sukses dan sehat semua kita dari COVID-19 ini, sehingga kita masa depan kita di madrasah, harapan saya adalah mari kita wujudkan madrasah yang hebat dan bermartabat ini di Provinsi Kepulauan Riau melalui, ya, harapan saya melalui Man Batam ini bisa memberikan support dengan kawan-kawan yang ada di kabupaten kota lain di Kepulauan Riau ini untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya, meningkatkan kualitas pelayanannya, sehingga madrasah hebat dan bermartabat ini terwujud di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah, para narasumber, dan juga kepada seluruh, ya, Akademika Man Batam yang telah menyelenggarakan ini dengan sukses. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beraktivitas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bang. Degen. Terima kasih kepada Bapak Subadi yang sudah memberikan sambutan dalam acara webinar ini. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitunya webinar bimbingan konseling dengan tema bimbingan karir dan rekomendasi pekerjaan di era pasca COVID-19. Dalam hal ini akan dipandu acaranya oleh moderator, yaitu Bu Ernawati. Kepada Ibu Erna disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Kepri, Bapak Hadi Subadi SAG MSI, yang telah membuka acara hari ini walaupun beliau baru mendarat dari Jakarta. Terima kasih banyak Pak. Terus terima kasih lagi kepada Ibu Kepala Man Batam, Bu Khairina. Oke, kurikulum kita sedikit saja. Ini Mas Alvan ada titipan tadi, jangan dibacakan semuanya kurikulum vitae-nya, gitu, seperti itu. Jadi kita mulai saja. Nama Rabani Alvan MPD, lahir di Serang 24 Februari 1991, berarti umur baru 29 tahun. Aduh, sudah malu menikah. saya. Malu, masih muda ya, masih muda. Terus pendidikan SMP Negeri 1 Cilegon, SMA Negeri 1 Cilegon, S1 Teknik Elektro UGM, S2 Bimbingan dan Konseling UNJ Universitas Negeri Jakarta, S3 Bimbingan dan Konseling UPI. Insya Allah tahun ini ya umur 30 jadi kandidat dokter. Amin, Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Gitu. Publikasi ilmiahnya
banyak Bapak Ibu Bapak dan anak semua, referensi juga, buku populernya juga, pengalaman jadi narasumber terlalu banyak karena mengingat waktu. Untuk anak-anak Ibu dan Bapak Ibu semuanya, Ibu silahkan aja pemateri, yaitu dengan judul webinar bimbingan konseling bimbingan karir dan rekomendasi pekerjaan di era pasca COVID-19. Oke, silakan Mas Alvan. Baik. Terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mohon izin. Yang pertama, saya share screen dulu. Yang kedua, saya mohon izin nanti mungkin pada saat pembahasan bahasa saya tidak terlalu formal, Bapak Ibu nggak apa-apa ya. Agar siang hari ini kita lebih cair, adik-adik juga yang sudah ngantuk bisa melek lagi. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pimpinan Kepala Man Batam, Ibu Dr. Anda Khairina. Tentu saja yang kami hormati Bapak Ibu Guru Man Batam yang sudah luar biasa mempersiapkan kegiatan ini sejak jauh-jauh hari. Terima kasih banyak, khususnya untuk Bundo, kakak kelas saya di UNJ. Sudah kangen lama tidak bersua. Diinfokan juga katanya ada guru-guru dari SMA lain atau man lain ya Bu ya? Saya merasa terhormat bisa bertemu Bapak Ibu semuanya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat untuk adik-adik kelas 12 karena adik-adik luar biasa ini kelas terakhir. Dan teman-teman mendapatkan tantangan yang besar. Biasanya kalau persiapan terakhir sudah fokus begitu ya. Ternyata pandemi jadi semua harus belajar dari rumah. Tapi mudah-mudahan Allah kuatkan setelah pandemi ini kita jadi lebih baik semua sebagai manusia. Amin. Oke, apakah screen saya terlihat jelas adik-adik? Jelas. Jelas ya. Saya tadi sempat ngintip beberapa adik-adik yang sudah menyalakan kamera. Saya terkesan ini karena kerudungnya yang putri sama semua. Kerudungnya sama berarti seragam ya. Walaupun di rumah kangen sama sekolah, belum bisa datang ke sekolah, bisa pakai kerudungnya saja. Oke. Sudah disebutkan tadi tema kita. And this is sedikit tadi ya CV-nya. Saya terkesan dengan Pak Haji Subadi tadi. Betul. Betul Pak Haji, saya sepakat. Kalaupun lulus dari kampus ternama itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan untuk kita sukses. Meski demikian, perjuangan belajar harus tetap diperjuangkan. Maka dulu ngambil S1-nya di UGM, Universitas Ganteng Maksimal, Yogyakarta. Universitas Gajah Mada. Tapi jurusannya ngaco ya, teknik elektro. Aduh, jauh sekali. Dan di S2 ketemu sama, manggilnya Bundo Erna boleh ya? Nah, saya hijrah mu'alaf jadi mahasiswa pendidikan di bimbingan dan konseling. Nah, beberapa karya kakak yang sudah pernah diterbitkan, pertama Jaket Sindrom, ini semangatnya adalah semangat jangan silau sama nama besar kampus, jadi sejalan dengan yang tadi disampaikan Pak Haji Subadi. Kedua ada buku karir, teori untuk buku mahasiswa, dan terakhir yang baru saja kita terbitkan, bukunya Jobs of Tomorrow. Alhamdulillah sudah sampai di Batam dengan selamat sentosa. Yeay. Nanti boleh dikasih, boleh ada door prize lah ya. Boleh ada door prize. Selama webinar ini nanti kakak siapin 2 buku door prize. Mangga buat gurunya boleh, buat siswanya boleh. Oke ya. Nah, sebelum masuk materi, kayaknya sudah ada juga nih yang tahu info ini bahwa perusahaan kakak penerbitan edukasi karir ingin membantu selama pandemi adik-adik belajar jadi sulit. Kami berikan secara gratis salah satu karya kami, ensiklopedia program studi. Ini adalah referensi jurusan kuliah paling lengkap. Kami nyebutnya paling lengkap sedunia dan akhirat ini Bunda. Karena belum tahu di akhirat sudah ada belum. Oke, terima kasih. Langsung aja klik tautannya s.id/ensiklo gratis ya.
Adik-adik akan bisa dapat buku sebanyak ini secara gratis, namun baca secara online. Oke? Sudah siap menerima materinya? Kalau sudah siap, tolong acungkan jempol. Mana jempolnya? Oke, nice. Sambil makan boleh ya? Ambil minuman, cemilan boleh. Santai saja. Kita berapa jam ini, Bunda? Sampai jam 3 ya. Nanti juga ada sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas, mangga. Nah, karena judulnya ini adalah rekomendasi pekerjaan pasca COVID, sebetulnya itu adalah pancingan. Kenapa? Karena nanti ada hal yang lebih ngeri di belakangnya. Meski demikian, pandemi ini memang membuat dunia kerja luar biasa berantakan. Berantakan habis-habisan. Saya banyak dengar cerita dari kerabat, dari saudara, bahkan gitu ya, harus dirumahkan. Yang di PHK itu nggak 1-2, banyak sekali perusahaan-perusahaan tutup. Bahkan saking kreatifnya, dia tidak menyerah. Walaupun sudah tidak lagi bisa berproduksi, ini ada ceritanya nih, pengusaha dari Bogor, biasanya mendekor pernikahan kan ada itu ya resepsinya, dekorasi itu. Dia harus putar otak, cari cara agar dapurnya tetap ngebul. Akhirnya dia bikin peti mati buat korban COVID. Nah ini adalah fenomena yang kita alami saat ini, bahwa pandemi memang belum pernah kita rasakan. Karena terakhir kan abad 20 ya, sekarang kita merasakan di abad 21. Nah banyak pertanyaan dari beberapa guru yang masuk ke WhatsApp kakak, Pak Alvan atau Kak Alvan, enaknya kita ceritain ke siswa itu pekerjaan apa ya yang direkomendasikan setelah COVID ini, karena pasti banyak perubahan. Makanya saya nulis buku judulnya Jobs of Tomorrow. Nah, meski demikian, ternyata apa ya? Pandemi ini memberikan dampaknya bukan kepada adik-adik yang saat ini masih sekolah. Karena yang sekolah saat ini kan bekerjanya atau usia produktifnya baru 7 tahun lagi kah, 10 tahun lagi kah, gitu. Jadi pandemi itu membuat kami yang usianya sudah 25 tahun ke atas, sudah 30 tahun, jadi berdampaknya kepada kakak-kakak ini, pada bapak ibu. Kalau untuk pekerjaan yang akan direkomendasikan, seada baiknya jangan berdasarkan kepanikan sementara. Oh karena COVID banyak dibutuhkan masker, ayo kita buat usaha masker misalnya. Ya bisa saja, tapi itu jangka pendek. Karena mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini akan berakhir secepatnya. Banyak yang prediksi akhir 2021 atau awal 2022. Nah, ada yang lebih mengerikan dari COVID ternyata. Apa itu, Kak? Ini dia. Kementerian Tenaga Kerja sudah memproyeksi. Nah, ini datanya baru banget. Baru bulan Juli 2020. Prediksinya akan ada 23 juta pekerjaan yang hilang akibat digitalisasi. Jadi kalau COVID tadi sekitar 7-10 juta, ini jauh lebih banyak. Orang-orang yang akan kehilangan pekerjaan akibat digitalisasi. Adik-adik mungkin sering dengar, hari ini kita sudah masuk ke era digital, sudah masuk ke era industri 4.0. Nah kebetulan karena kakak punya background di teknik, jadi cukup sedikitnya mengerti apa yang terjadi di bidang teknologi. Karena ini luar biasa banyak mengambil pekerjaan kita. Nah, kakak ingin memulainya dengan sebuah video. Boleh ya? Kita akan nonton video dulu sekitar 5-10 menit. Adik-adik tolong pasang headset-nya dengan seksama. Sebentar. Baru perunggu ini banyak sekali gadget. Jelas dari penemuan apakah ini suaranya cukup terdengar? dan society. Saya mau tes dulu adik-adik. Tadi kedengaran nggak? Kedengaran ya? Paradigma manusia pada era itu benar-benar. Sip, nonton ya. Ini bagus sekali. Jelas dari penemuan ini sehingga selanjutnya pada awal tahun 1900-an ditemukanlah tenaga listrik. Jelas dari penemuan ini efisiensi produksi meningkat lebih jauh lagi dan melahirkan revolusi industri 2.0. Sejak ditemukannya tenaga listrik, tidak butuh waktu lama untuk berpindah ke revolusi industri 3.0 karena diciptakannya komputer yang semakin populer pada tahun 1970-an.
Sejak saat itu peradaban manusia mulai didigitalisasi sehingga menjadi jauh lebih efisien lagi dari sebelumnya. Dengan adanya komputer dan otomatisasi mesin, berubah pula lah gaya hidup manusia pada era 80-90-an yang melahirkan Society 4.0, di mana manusia mulai bergantung pada teknologi informasi dalam berbagai jenis aspek pekerjaannya. Dan tanpa perlu waktu lama, seperti yang bisa kita tebak selanjutnya, revolusi industri 4 lahir berkat ditemukannya internet, yang akhirnya mencetuskan Internet of Things, di mana kini berbagai perangkat di dunia bisa terjalin menjadi satu, yang akhirnya terus berkembang menjadi big data. Terdengar familiar bukan? Ya, inilah era kita saat ini. Jadi bisa dibilang saat ini kita berada pada era revolusi industri 4 dan society 4 secara bersamaan. Dan kita akan lebih lama ngobrol di era ini sebelum lanjut ke masa depan, supaya kita sama-sama bisa belajar cara bertahan dan berkembang di era yang kita tinggali saat ini. Era di mana kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh kombinasi dari semua revolusi industri sebelumnya, yaitu listrik, komputer, mesin, internet, big data, dan baru-baru ini mulai diambil alih oleh AI dan robotik untuk menyongsong revolusi industri selanjutnya. Ini adalah era transisi di mana teknologi akan mulai mengambil alih sebagian besar pekerjaan manusia, di mana peran listrik dan mesin pada revolusi industri kedua sudah menggantikan otot manusia. Komputer dan otomatisasi di era revolusi industri ketiga sudah mulai mengambil alih pekerjaan otak kiri kita, dan kemungkinan besar peran AI juga akan segera mengambil alih pekerjaan otak kanan kita. Namun hal ini masih belumlah seberapa, karena sebentar lagi era robotik akan semakin berkembang lebih jauh lagi untuk menggantikan banyak pekerjaan profesional. Menurut data International Federation of Robotics, hanya dalam 2013 hingga 2017 saja mengalami peningkatan produksi jumlah robot pekerja hingga 114%, menjadi sebanyak 381.000 unit robot di seluruh dunia. Dan angka ini diprediksi mulai 2018 hingga 2021 akan kembali mengalami peningkatan lebih dari 100% lagi hingga mencapai 630.000 unit. Yang tentunya tidak lepas dari semakin murahnya produksi robot seiring perkembangan zaman. Jika dahulu per unit robot membutuhkan biaya produksi hingga 25.000 US dollar, di masa kini salah satu firma dari Taiwan bernama Delta mampu membuatnya dengan harga 10.000 US dollar saja. Pekerjaan robot jelas jauh lebih efisien bahkan dibandingkan beberapa orang manusia sekaligus. Tidak menuntut, bahkan bisa dipekerjakan secara non-stop tanpa tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, maupun tunjangan pensiun dan sangat minim dengan kesalahan yang dinamakan human error. Satu-satunya hal yang mencegah kemajuan robotik tentunya hanyalah peraturan di setiap negara, di mana pengangguran massal bakal terjadi kepada kaum buruh jika di masa depan nanti robotik menguasai seluruh produksi yang ada di dunia. Bahkan mungkin dengan semua keefisienan robot, jika di masa kini manusia sudah diatur oleh sebuah sistem, bukan tidak mungkin para robot yang zero human error ini akan menjadi mandor para manusia yang penuh dengan kesalahan. Dan lingkup yang saya jelaskan tadi barulah ada pada tahapan industri saja. Bagaimana dengan pekerjaan lainnya, seperti driver yang mungkin di masa depan akan segera tergantikan oleh mobil otonom tanpa driver. Bisa jadi demonstrasi saat ojek pangkalan versus ojek online kembali terulang, namun kali ini dalam versi berbeda, yaitu ojek online versus robot atau mungkin AI. Tapi kayaknya kalau lihat ruwetnya traffic di Jakarta, robot dengan AI pun bakalan error deh. Khususnya menghadapi emak-emak nyetir motor yang tidak bisa diukur dengan persamaan dari sudut pandang apapun secara pemrograman. Tapi di negara-negara maju, jelas era ini akan dimulai lebih cepat. Kemudian, pekerjaan kurir yang nantinya akan digantikan oleh drone robotik yang mana saat ini sudah dimulai. Pelayan, khususnya tempat-tempat cepat saji, di mana saat ini Jepang sudah banyak menerapkan hal ini. Kemungkinan di masa depan nanti tenaga yang benar-benar profesional saja yang hanya dipakai menjadi pelayan di restoran-restoran mewah saja. Nantinya tenaga kerja profesional manusia semakin dianggap prestige ketika robotik sudah semakin sempurna dan murah. Maybe someday robots will be so very human-like that whether you are a robot or a human will not matter so much. Bisa dibayangkan bagaimana nasib manusia-manusia dengan SDM rendah. Bakal ada di posisi mana nantinya? Penjaga toko, saat ini bahkan sudah dimulai di banyak tempat di ibu kota. Dan salah satu pencetusnya adalah Amazon Go, di mana toko ini tidak memiliki penjaga toko maupun kasir. Anda hanya perlu masuk, mengambil barang yang Anda mau, lalu keluar. Tagihan akan otomatis tercetak pada kartu kredit Anda. Dan mungkin setelahnya, guru, Task number 1. How many vowels does the word? You got 2 minutes. penyiar berita, Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. operator, 共同ロボット自動搬送会社を中心に実演を含めて展示しています。展示ブースにお立ち寄り akuntan, dan lainnya. Dari sini kita seharusnya mawas diri sebelum terlambat.
Kita perlu mempersiapkan SDM kita sebagai manusia supaya tidak kalah jauh dibandingkan robotik di masa depan. Khususnya mempersiapkan skill profesional yang lebih humanis supaya tetap bisa bertahan. Oke, sudah ya. Saya takut nanti kalau dilanjutkan kita semakin ngeri sama fakta-faktanya. Oke, kita lanjut ke presentasi. Tadi selama video ditayangkan, saya scroll ke samping melihat ekspresi adik-adik. Jadi saya tadi lihat teman-teman ada yang tercengang, ada yang kaget, ada yang baru tahu gitu ya. Ada yang mungkin anteng, tapi nggak apa-apa. Semua itu ekspresi yang kita baca. Nah adik-adik, kita kembali lagi tadi ya, bahwa era pasca COVID yang akan kita jalani hari ini, itu sebetulnya sifatnya jangka pendek. Jangka panjang yang harus kita persiapkan, khususnya dalam bimbingan karir adalah mempersiapkan di era digitalisasi. Anggaplah itu di tahun 2030. Nah, karakteristik tahun 2030 atau 10 tahun lagi itu sudah sangat berbeda. Mohon maaf ini agak lebih banyak bahasa Inggrisnya, tapi kita sambil belajar. Nah, karakteristik pekerjaan tahun 2030 itu berbeda dengan hari ini. Nanti itu disebutnya sebagai VUCA. VUCA. Silahkan difoto atau dicatat, foto pakai kamera juga boleh, untuk nanti kita bisa belajar lagi ya. V itu artinya volatility, pergejolakan. Jadi akan semakin sering bergejolak. Perusahaan itu nggak lagi stabil. Kalau berharap kita bekerja di satu perusahaan, anteng aja, nggak bakal di PHK, lupakan. Karena kita akan semakin sering bergejolak. Krisis akan semakin sering. Pandemi ini aja sudah membuktikan bahwa sebetulnya perusahaan-perusahaan besar, sebut saja misalnya Pizza Hut gitu kan, itu sudah mengalami gejolak besar. Dia harus turun ke jalan untuk jualan dan lain-lain. Nah, pergejolakan itu membuat ketidakpastian. Yang kedua, uncertainty. Sulit untuk memprediksi akan terjadi seperti apa. Makanya prediksinya baru 10 tahun, 2030 saja. Kalau ada yang tanya, Pak Alvan atau Kak Alvan, pekerjaan 2040 gimana? 2050 gimana? Belum ada datanya adik-adik. Belum, karena prediksinya akan sulit. Nggak pasti. Nah, ketidakpastian itu juga mengaruhi karena kompleks. Kompleks itu artinya banyak membutuhkan komponen-komponen. Misalnya saja dalam melihat corona ini kan bukan soal kesehatan saja ya. Ada aspek ekonomi, ada aspek hubungan internasional, ada aspek kemanusiaan. Itu nggak bisa hanya satu aspek saja. Kita selamatkan kesehatan, ekonomi berantakan. Kita selamatkan ekonomi, banyak yang meninggal. Itu kompleks. Ya, rumit itu tidak hanya cinta kita pada dia, tapi ke depan akan semakin rumit. Dan ini membuat ambigu. Ya, ambigu itu apa ya? Sama ya, tidak jelas juga. Nah, ada yang juga mengatakan dunia nanti, adik-adik, itu akan menuju kepada istilahnya the rise of gig economy. Kebangkitan ekonomi gig itu lepas gitu ya, ekonomi lepas. Jadi kalau adik-adik dalam 1 bulan terakhir mengikuti perkembangan berita tentang Omnibus Law, itu sebetulnya jadi agenda dunia. Semua dunia akan mempekerjakan, perusahaan-perusahaan itu akan mempekerjakan karyawannya tidak lagi diangkat sebagai karyawan tetap, tapi dihitungnya kontrak bekerja per jam. Itu sudah menjadi standar. Bukan kita mendukung, tapi itu yang terjadi di seluruh dunia adik-adik. Bisa melihatnya sebagai hal positif, bisa juga negatif. Negatifnya apa? Mungkin nggak ada lagi uang pensiun, seperti yang dirasakan Bapak Ibu guru yang saat ini PNS ya. Atau tidak ada lagi tunjangan kesehatan. Tapi plusnya adalah kita bekerja itu tidak harus dengan satu perusahaan. Contohnya adik-adik senang gambar. Nah, kemampuan gambar itu bisa diberikan untuk banyak perusahaan dan tidak hanya di Indonesia. Nah, di sini ada kata kunci global. Teman-teman bisa dapat order dari Jepang, ya, dari Kanada, misalnya dari India dan lain-lain. Itu yang disebut sebagai ekonomi lepas, kebangkitan dari pekerja-pekerja lepas. Bahasanya freelance gitu ya. Kalau 2000 sampai hari ini mungkin image bekerja itu adalah yang rapi, pakai seragam begitu ya. Nah, mulai hari ini sampai 2030 nanti, adik-adik tidak lagi harus punya seragam untuk disebut sebagai pekerja. Duduk di rumah aja, anteng gitu ya,
pakai bajunya kucel, pakai kaos, pakai celana pendek misalnya di rumah saja, tapi sambil dapat order, kerjanya di ruang tamu apa di ruang makan, it's okay, itu bekerja. Itulah dunia gig ekonomi, dunia lepas. Jadi sudah sangat berbeda dengan apa yang terjadi hari ini sama kemarin-kemarin. Ya, itu perbedaannya. Nah, bicara tentang teknologi, kita flashback dari sisi video tadi. Tentu teknologi punya peran mempermudah pekerjaan manusia. Seperti tadi ya, tangan-tangan robot untuk bangun manufaktur mobil. Saya rasa di Batam jauh lebih banyak ya perusahaan manufaktur, perusahaan jasa. Dan adik-adik bisa langsung menyaksikan itu. Tapi kabar buruknya adalah kalau kita tidak cerdas, kita bisa justru dikalahkan oleh robot. Tadi sudah disebutkan beberapa. Dan ada yang belum. Ada yang mau masuk teknik sipil di sini? Mau kuliah masuk jurusan teknik sipil atau jadi seorang arsitek? Teman-teman harus mewaspadai salah satu teknologi ini. Ini mungkin juga baru pertama didengar atau dibaca. Adik-adik pernah membayangkan tidak? Rumah itu bukan dibangun oleh tukang, nggak ada mandornya, nggak ada keneknya, tapi dibangun oleh sebuah printer 3 dimensi. Kalau sekarang printer 3 dimensi hanya membuat sebuah produk kecil gitu ya, sebagai dummy saja. Nanti yang dibangun itu bukan yang kecil, tapi yang besar, seperti rumah. Ini gambar rumah yang ada di China. Di Jerman sudah bisa bikin rumah tipe 36, di Jepang juga. Dan itu cuma 2 hari. Bayangin, bikin rumah cuma 2 hari, ya, tidak memakan banyak tenaga kerja dan jauh lebih murah. Ini akan menjadi kabar buruk bagi adik-adik yang mau masuk teknik sipil kalau tidak cerdas melihat ancaman ini. Banyak hal ya. Bahkan tadi sudah diceritakan. Yang kedua misalnya tentang pendidikan. Guru-guru bisa tergantikan walaupun itu mungkin masih sangat jauh. Tapi yang di dekat kita adalah mungkin pendidikannya tidak hilang, tapi yang hilang adalah sekolahnya. Ini ada salah satu cuplikan dari sebuah website. Dia mengatakan bahwa pendidikan tinggi nanti perkuliahan itu tidak lagi di kampus. Kampus akan menjadi kota mati. Kampus akan menjadi kota hantu karena tidak lagi ada penghuninya. Lalu bagaimana belajarnya? Ya, pendidikan akan tetap jadi kebutuhan kita sebagai manusia, tapi belajarnya ya seperti yang saat ini kita lakukan. Nggak harus di kampus, nggak harus ada gedungnya. Adik-adik di sekolah, pengajar gurunya, dosennya di rumah, gitu. Dan ini sudah terjadi hari ini. Kita lagi latihan, sedang latihan menuju sekolah tanpa penghuni. Sekolah atau kampus akan menjadi kota mati. Nah, ini fenomena-fenomena yang perlu kita waspadai. Tadi sudah di-mention yang ketiga, supermarket tanpa kasir. Supermarketnya ada karena kita kadang-kadang capek ya beli belanja online gitu ya. Pengennya ada pengalaman, apalagi ibu-ibu, seneng banget kalau udah belanja bawa troli ya kan, dorong-dorong. Itu ada pengalaman yang menyenangkan. Tapi yang tidak enaknya masa depan nanti kasirnya yang nggak ada. Gitu. Jadi kita masuk, tinggal ngambil, nanti kepotong pulsa atau saldo kita di ATM. Begitu juga dengan transportasi, tidak ada lagi kurir yang mengantar barang. Jadi paket itu tidak diketok pintunya, tapi dari atas gitu ya. Ada yang terbang. Mungkin ada yang bercita-cita jadi pekerja di perusahaan perbankan, industri perbankan, keuangan. Hati-hati karena semua bank sekarang lagi ketar-ketir. Sudah banyak yang merumahkan karena tidak ada lagi teller sama customer service-nya. Karena semua sudah di HP semua ini, butuh transfer, butuh masukin uang segala macam di ATM bisa. Bukan hanya soal teknologi, masa depan juga akan terancam oleh kehabisan sumber daya. Mungkin kalau di Sumatera ini belum menjadi isu, tapi kalau di Jawa ini menjadi hal yang mengerikan karena di Jawa akan kehabisan air bersih pada 2040. Ini juga baru tahun lalu diprediksinya. Ada lagi soal nih kita bicara tantangan-tantangan di masa depan adik-adik ya, 2030 dan selanjutnya akan terjadi apa. Selanjutnya adalah serangan, perang tidak lagi perang teritori, tembak-tembakan gitu ya, jedar-jedar pakai roket, enggak. Sekarang perangnya perang yang berbeda, hacker yang bermain. Tentu mungkin yang laki-laki senang banget nih sama hacking ya, aktivitas hacking, nyuri password segala macam. Nah, kita itu hampir 50.000 kali diserang tiap harinya. Jadi ini salah satu tantangan.
dari majunya teknologi. Apakah kita siap adik-adik menyambut era digitalisasi ini? Jawabannya siap nggak siap ya? Kita nggak siap pun semua sudah di depan mata. Kalau bisa memilih, alangkah lebih baik adik-adik harus siap dari sekarang. Nah, menyambung dari yang slide sebelumnya tadi, kalau dibilang akan menghancurkan banyak pekerjaan, digitalisasi itu 23 juta, maka sesungguhnya di artikel yang sama itu, itu disebutkan bahwa akan juga muncul pekerjaan-pekerjaan baru, 27 sampai 46 juta. Sampai 2 kali lipat dari yang hilang tadi. Nah ini yang mungkin disebut sebagai Allah itu akan memberikan jalan keluar 2 kali dari masalah yang cuma sekali. Jadi tidak akan disia-siakan lah. Kita sayang sama Allah, Allah juga sayang sama kita, pasti ada jalan keluar. Kalau banyak pekerjaan hilang, maka akan muncul banyak pekerjaan baru. Nah, pekerjaan barunya nih apa aja? Pekerjaan barunya nih apa aja? Mungkin namanya udah berbeda, kita asing, jarang mendengar ya. Nah, di buku Jobs of Tomorrow itu semua dibongkar. Silakan nanti dibaca, tapi secara umum adik-adik bisa lihat, bukan nama pekerjaannya ya, tapi ini adalah kategorinya. Jadi kategori pekerjaan yang diproyeksi dalam beberapa tahun ke depan itu akan bersinar. Jadi jangan takut, walaupun banyak yang mati, akan jadi istilahnya mati 1 tumbuh 1000 itu betul. Ada beberapa kategori. Pertama kategori care economy, mau dicatat silahkan. Ini adalah sektor yang akan masih bersinar di 10 tahun lagi. Jadi artinya 10 tahun lagi kan kira-kira teman-teman baru lulus ya, baru lulus kuliah. Care economy itu apa Kak? Ekonomi berbasis kesehatan. Ya. Jadi kalau hari ini teman-teman senang dengan dunia kedokteran atau dunia kesehatan, kesehatan itu bukan hanya dokter kok. Nanti kita bongkar banyak hal di bidang kesehatan. Yang kedua, yang berhubungan langsung dengan teknologi, misalnya komputer, cloud computing, hubungan dengan data, dengan artificial intelligence, AI itu tadi artificial intelligence. Kemudian kategori yang ketiga adalah ekonomi berbasis lingkungan. Itu masih sangat dibutuhkan. Apa aja Kak? Ayo nanti kita bongkar ya. Yang keempat adalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia atau kebudayaan. Itu masih sangat bersinar. Dan terakhir, inilah dunianya adik-adik sekarang. Dunia sosial media, dunia konten kreator dan lain nanti ada. Kita bongkar ya. Mau disebutin satu persatu, agak belibet ini karena pakai bahasa Inggris, tapi kakak sudah siapkan jalan keluarnya. Kemarin titipan pesan dari Bundo, kita konversi jadi bahasa Indonesia. Ya memang tidak semua akan dibongkar, hanya sebagian saja. Oke, kita lihat yuk. Saya izin stop share dulu, saya share yang baru ya. Adik-adik silakan mau siapkan HP-nya boleh. Kakak akan secara cepat, setelah ganti slide gitu ya. Ada 25 pekerjaan dari 46 yang ada. Ingat ya, ada 25 yang akan kakak sebutkan. Berarti masing-masing kategori nanti ada 5. Oke, siap-siap, siapin HP-nya atau pulpen, mangga. Pekerjaan pertama yang diproyeksi bersinar, kita memulai dari kategori kesehatan ya adik-adik, care economy. Yaitu adalah terapi akupuntur. Ini jarang yang menyadari, ternyata metode penyembuhan dari Tiongkok ini sekarang lagi digemari. Orang-orang sudah mulai bosan dengan metode penyembuhan yang basis kimia. Orang kembali lagi ke herbal. Sebetulnya di dunia kita juga, di dalam Islam kita kenal habatus sauda gitu ya. Ada terapi bekam, kita justru jauh lebih maju. Orang sudah mulai kembali ke pengobatan tradisional. Oh, ini saya. Nah, ada fakta menarik ternyata kalaupun teman-teman mau masuk militer gitu ya, punya kemampuan sampingan menjadi seorang akupuntur, bisa juga seperti Ibu Saimah ini, beliau punya keterampilan ini akhirnya dikirim ke Libanon untuk menyembuhkan warga-warga di sana. Jadi sangat dibutuhkan. Kak, aku mau menekuni pekerjaan itu, kuliahnya di mana ya?
Nah ini dia, bisa ngambil program diploma, bisa ngambil program S1. Kalau diploma itu ada D3 akupuntur, ada D4 akupuntur. Tapi kalau S1 itu ngambilnya yang kedokteran. Ngambil kedokteran dulu, nanti baru spesialis akupuntur. Ya, silakan dicatat. Ini yang di dalam tanda kurung itu adalah akreditasinya. Kak, jauh ya Kak? Ini di Surakarta, di Jawa Tengah, nggak apa-apa. Ya, belajar mandiri sekalian. Kak, ke Surabaya jauh, nggak apa-apa. Ya, Kak, kalau nggak kuliah gimana Kak? Boleh. Akupuntur ini banyak sekolahnya juga, banyak kursusnya juga, banyak pelatihan, dapat sertifikat bisa. Kelanjut ya, ke pekerjaan kedua di bidang care ekonomi. Nah, ini bahasa Inggrisnya adalah Health and Safety Engineer. Bahasa Indonesianya adalah Insinyur Kesehatan dan Keselamatan atau K3. Jadi kalau adik-adik membayangkan sebuah industri manufaktur gitu ya, industri yang menggabungkan atau merakit motor atau robot atau mobil, itu sebetulnya tidak hanya yang bekerja merakit saja, tapi ada orang-orang yang mengawasi kesehatan para pekerjanya itu, dan ini dibutuhkannya masih sangat besar, masih 10% proyeksinya. Jadi mereka ini orang-orang yang sangat peduli dengan keselamatan para pekerja yang lain. Mereka nggak mau tersakiti. Jadi ini sangat sayang sama karyawan yang lain. Adik-adik bisa ngambil pekerjaan ini karena apa? Karena banyak kecelakaan di perusahaan. Anggaplah kita pernah dengar dari kawan yang bekerja di perusahaan tambang, ketika perusahaan itu ada kecelakaan kerja, satu aja, maka perusahaan itu harus tutup selama 2 minggu. Bayangin, perusahaan itu harus tutup selama 2 minggu karena ada kecelakaan. Nah, efeknya adalah nanti perusahaan itu akan kehilangan pendapatan, sehingga mereka nggak mau. Lebih baik merekrut sebagian orang khusus untuk mengawasi orang-orang yang bekerja itu jangan sampai sakit, jangan sampai kecelakaan. Karena kecelakaan ini banyak banget, 250 juta kecelakaan di tempat kerja. Ini yang tidak ingin, ya. Kak, emang ada kuliahnya Kak? Ada. Mulai dari diploma D3, namanya D3K3 juga, keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran. D4 kesehatan dan keselamatan kerja, gitu ya. Kalau ngambil S1 di UI misalnya, S1 kesehatan dan keselamatan kerja ini ada. Silakan ditimbang-timbang. Ini yang kedua. Mari lihat yang ketiga. Kak, di bidang kesehatan apalagi sih? Nah, sekali lagi, di bidang kesehatan itu tidak harus dokter. Pekerjaan dokter itu bukan satu-satunya orang yang bekerja di bidang kesehatan. Banyak yang bersinar lain. Salah satunya ini, perawat lansia. Ini jarang terfikirkan. Jadi, di dalam buku saya itu saya coba bongkar, ternyata generasi lansia di Indonesia sekarang tuh lebih banyak. Dan masalahnya adalah anak-anaknya itu punya kebiasaan untuk tidak seperti dulu gitu. Jadi kalau dulu kan orang tuanya tambah menua, anak-anak yang merawat. Kalau sekarang enggak, anak-anaknya sibuk kerja, ke kantor, ibunya enggak ada yang rawat. Akhirnya apa? Akhirnya mengundang seorang babysitter. Kalau babysitter kan buat bayi, ini mah untuk orang tua gitu. Dan ini permintaannya banyak sekali. Di Jakarta saja adik-adik, ada satu apartemen itu khusus untuk lansia. Saya ulangi, di apartemen di Jakarta itu ada apartemen khusus lansia, bayarnya itu 2 miliar. Sampai meninggal silahkan tinggal di situ. Artinya apa? Artinya penghuni di sana pasti lansia dan yang merawat itu ya perawat-perawat ini. Dan banyak dibutuhkan, banyak sekali. Kalau di Australia, ada yang orang Indonesia yang sudah bekerja di sana selama 10 tahun, itu gajinya sampai 550 juta per tahun. Kalau bicara gaji, pertumbuhannya bagus. Kak, kuliahnya apa Kak? Tentu keperawatan. Ya, di Batam juga ada, atau di Sumatera yang dekat juga ada. Ambil keperawatan. Adik-adik yang keempat, pekerjaan yang juga bersinar di bidang kesehatan, kita proyeksi adalah fisioterapi. Ini besar sekali, proyeksi 26%, lebih tinggi dari yang lain-lain tadi. Fisioterapi itu orang yang membantu pasiennya karena kecelakaan misalnya, sehingga alat-alat geraknya terganggu ya, misalnya tangannya nggak bisa digerakin, dia yang membantu. Nah, pekerjaannya tidak selalu di rumah sakit, tidak selalu di klinik. Seorang fisioterapis bisa juga bekerja di tim sepak bola. Karena kan banyak yang kecelakaan, cedera gitu ya di klub bola itu. Ini salah satunya ya, fisioterapis
dari Persib Bandung yang kemudian direkrut di Malaysia. Adakah kuliahnya, Kak? Ada. Ngambil diploma fisioterapi khusus ada, atau D4 juga ada. Bahkan S1-nya pun ada. Ya, silakan di foto, boleh. Nah, yang terakhir di bidang care ekonomi atau kesehatan adalah asisten dokter hewan. Saya ulangi, bukan dokter hewannya ya, bukan dokter hewannya, tapi asistennya. Ini yang menarik. Indonesia sudah seperti negara lain mengikuti tren memelihara hewan di rumah. Bahkan ada orang yang ini sebetulnya bertentangan dengan Islam ya, Bu. Lebih baik melihara hewan daripada melihara anak gitu. Jadi mereka nggak mau punya anak. Jadi biar rame di rumahnya mereka melihara kucing, melihara anjing gitu. Nah, sekarang sudah banyak sekali. Di Indonesia itu punya anjing kucing kira-kira 2 juta lah. Ini yang tercatat. Yang dipelihara. Kalau yang nggak dipelihara berapa banyak. Jadi kebutuhan untuk asisten dokter hewan juga sangat besar. Sebaran paling banyak di Jawa dan Sumatera. Kak, kuliahnya di mana, Kak? Tentu D3 Kesehatan Hewan. Kalau jadi dokter hewannya itu ada S1 pendidikan dokter hewan. Tapi kalau asistennya namanya D3 Kesehatan Hewan. Silakan dicari di internet banyak ya. Ini yang dekat di Aceh misalnya ada juga. Oke, sudah ya. Next. Kita masuk kategori yang kedua. Kategori data, AI, dan cloud computing. Ini yang langsung berhubungan dengan revolusi industri 4.0 tadi. Pekerjaan pertama yang kakak rekomendasikan adalah teknisi bioinformatika. Saya ulangi, teknisi bioinformatika. Ini lagi ngehits sekarang karena apa? Mereka inilah yang menemukan vaksin nantinya. Vaksin corona itu yang bekerja di bidang biomolekuler gitu. Ini teknisi bioinformatika. Jadi menggabungkan ilmu biologi dengan ilmu IT. Nah, buat perempuan yang senang biologi gitu ya, tapi juga candu dengan IT, adik-adik bisa belajar teknisi bioinformatika ini. Karena apa? Karena ilmu ini itu bisa membantu, ini bayangkan ya, dulu itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk membaca genom total manusia. 10 tahun. Nah, dengan adanya satu teknologi dari ilmu ini, 10 tahun tuh bisa kemudian dikompres jadi hanya 1 hari. Bayangin, 10 tahun jadi cuma 1 hari. Nah, teknologi ini yang lagi banyak dicari. Kak, kuliahnya di mana, Kak? Misalnya kalau di ITB ada S1 Rekayasa Hayati. Kalau di ITS Teknik Biomedik khusus gitu ya, atau S1 Bioteknologi di Brawijaya Malang. Nah, ini kira-kira variasinya adik-adik. Yang kedua, pekerjaan apa lagi yang banyak dibutuhkan? Namanya cloud engineer, insinyur awan. Kalau bahasa Inggris langsung diterjemahkan jadi nggak enak ya. Insinyur awan, insinyur bikin awan atau gimana nih? Bukan. Insinyur yang mengelola data tapi bukan di hard disk yang di komputer, tapi di cloud. Kalau kita Google ada Google Drive gitu ya, Microsoft Cloud gitu. Nah, kalau yang saat ini di SMK mungkin ini cocoknya dari jurusan ini apa? Teknologi jaringan. Teknologi rekayasa jaringan, TKJ itu. Jadi buat senang IT tapi fokusnya pada pengelolaan data bisa ngambil pekerjaan ini. Nih Google Cloud lagi luar biasa. Jadi kalau dulu angkatannya Bu Erna nyimpen data kan kita pakai apa, Bundo? Pakai flash disk ya. Kalau sebelumnya pakai apa? Pakai CD atau sebelumnya lagi pakai disket gitu ya. Wow, sekarang udah nggak dipakai. Sekarang orang nyimpennya sudah di cloud, sudah di internet. Dimanapun kita bisa bawa, bisa akses. Nah, Google itu punya istilahnya gudang datanya, data centernya itu di seluruh dunia. Kalau di total luasnya itu seperti 24 kali luas stadion GBK di Jakarta. Luas banget. Itu untuk nyimpen data orang-orang yang ada di dunia. Saking banyaknya, jadi banyak dibutuhkan. Nah, kuliahnya di mana, Kak? Ini dia. Silakan adik-adik intip ya. Ada namanya D4 Teknologi Jaringan, D4 Jaringan Telekomunikasi Digital, S1 Rekayasa Perangkat Lunak gitu ya. Ilmu komputer juga masuk, teknik informatika juga masuk, banyak. Jadi kalau senang di bidang IT, itu variasinya banyak. Tidak hanya orang yang ngoprek-ngoprek depan komputer atau coding aja.
Ada juga yang ketiga ini database administrator, administrasi data. Kalau tadi dia yang apa ya, mengelola data itu agar baik disimpannya, kalau ini yang mengelola data. Jadi data itu kan banyak banget. Saking banyaknya harus ada orang-orang khusus yang mengelolanya biar tidak terjadi masalah. Ini khusus pekerjaan di bidang ini, teknologi sains data, namanya statistika juga bisa, data science gitu ya. Memang nama program studi baru, makanya ini banyak yang tidak ada dalam kurungnya karena ini baru berdiri, belum ada akreditasinya, belum ada lulusan. Baru 2 sampai 1 tahun ke belakang lah, masih baru. Nah, masih di bidang data lagi adik-adik, yang juga banyak dibutuhkan adalah orang yang menjaga agar data itu tidak dicuri. Namanya analis keamanan informasi. Orang-orang ini yang menjaga, kalau tadi yang cloud engineer kan yang menyediakan ruangnya. Kalau database administrator yang mengelola secara harian. Kalau ini yang menjaga ini seperti satpamnya, biar tidak dicuri, biar tidak diambil orang. Nah, ada hal menarik dulu pernah terjadi di Indonesia itu. Ada remaja usianya nggak jauh dari adik-adik 19 tahun, itu pernah meretas, pernah hack banyak sekali situs, dia ngambil uang dari situ. Tapi uniknya sama polisi diceblosin ke penjara dulu setahun. Setelah diceblosin ke penjara, dia kemudian bebas, habis itu direkrut sebagai tim ahli. Saking dia jagonya, sayang kemampuannya kalau tidak digunakan. Kak kuliah di mana aja Kak? Ada program studi khusus namanya D4 Keamanan Sistem Informasi. Keamanan Sistem Informasi, nama kerennya Cyber Security. Itu nama kerennya, Cyber Security gitu ya. Mangga difoto. Nah, yang terakhir di bidang ini tentu saja pengembang software atau perangkat lunak. Adik-adik kita menggunakan aplikasi Zoom ini adalah contoh aplikasi atau perangkat lunak. Ada orang-orang di balik ini yang mengerjakan agar foto kakak bisa hadir di situ ya, bisa PPT bisa nyambung, suaranya bisa masuk, semuanya itu ada orang di balik itu yang membuat. Gajinya ini yang fantastis. Gaji seorang software developer itu di antara 25 sampai 30 juta sebulan. Dan ini jauh lebih tinggi kalau pengalamannya lebih banyak. Kakak punya teman kerja di Tokopedia itu baru lulus langsung 2 digit gajinya 12 jutaan lah. Baru lulus kuliah padahal. Jadi masih banyak dicari. Karena di Indonesia kurang. Orang-orang di bidang software developer ini kurang. Akhirnya perusahaan-perusahaan merekrut pekerja dari India, dari Amerika, dari Singapura, dan lain-lain. Kak, kuliahnya ada khusus, ada. Namanya rekayasa perangkat lunak, aplikasi, dan macam-macam. Kalau di BINUS namanya spesifik, S1 Mobile and Application. Khusus langsung. Gitu ya. Nah, kita masuk ke kategori yang ketiga, kategori green economy. Green economy ini bukan cream economy ya. Kalau cream economy buat nyuci piring. Ini green economy. Ekonomi hijau, ekonomi yang berorientasi pada lingkungan hidup. Nah, siapa yang senang melestarikan alam, adik-adik wajib bekerja di bidang ini. Nah, ini nama kerennya Biofuel Processing Technicians. Nama kitanya teknisi yang memproses bahan bakar dari bio itu dari alam. Jadi kalau adik-adik kenal BBM ya, bahan bakar minyak, nah adik-adik perlu kenal yang namanya bahan bakar nabati. Jadi ini bensin tapi dibuatnya dari singkong gitu, dari jagung, dari ubi. Emang bisa Kak? Bisa. Ya, ada orang-orang khusus yang mengubah itu. Di Italia itu bahkan ada pembangkit listrik, membangkitkan listriknya itu dari kelapa sawit yang diimpor 100% dari Indonesia. Nah, sekarang kelapa sawit memang jadi primadona. Kemarin saja profesor dari ITB itu dapat hibah 24 miliar kalau nggak salah itu untuk mengubah kelapa sawit itu biar bisa jadi bensin. Jadi bensin tidak lagi bergantung pada minyak saja, tapi bisa dari kelapa sawit, dari kelapa bulat itu atau jagung atau apa macam-macam. Nama perkuliahannya, program studi yang teman-teman bisa pilih ini contohnya. Mikrobiologi, bioteknologi dan lain-lain. Silakan dipilih ya. Nah, siang-siang enak nih makan es krim. Siapa yang senang makan es krim?
Es krim itu sebetulnya adalah salah satu inovasi dari tangan-tangan ahli orang-orang food technologist. Ini di bidang kedua ya. Orang-orang yang senang melestarikan lingkungan. Kalau adik-adik senang makan, hobinya nyemil gitu ya, silahkan pilih program studi ini. Pekerjaan sebagai insinyur teknologi pangan. Emang orang-orang di bidang ini ngapain sih Kak? Orang-orang di bidang ini itu yang bekerjanya membuat makanan jadi lebih awet, membuat makanan jadi lebih enak. Itu nggak gampang. Kalau orang zaman dulu bikin lebih awet pakai garam gitu ya. Nah sekarang sudah ada kulkas, sudah ada macam-macam. Bahkan nih ada profesor dari IPB Bogor, itu bikin lontong. Lontong itu bisa tahan nggak basi selama 5 tahun. Karena lontong ini diperuntukkan untuk makanan bagi korban bencana alam. Jadi harus steril. Bayangin lontong disimpan awet sampai 5 tahun nggak basi. Nah inilah orang-orang yang bekerja di teknologi pangan. Gitu ya. Kuliah di mana aja Kak? Waduh seger nih siang-siang kita ngamatin es krim. Kerjanya atau kuliahnya ini D3 Supervisor Jaminan Mutu Pangan, D3 Teknologi Industri Pangan, S1 Ilmu dan Teknologi Pangan dan lain-lain. Gitu. Dan masih banyak yang lain. Keempat di bidang ini apa Kak? Solar Panel Technician. Ini bahasa kitanya adalah teknisi panel surya. Di pekerjaan keempat kategori green economy. Orang-orang inilah yang menyelamatkan perubahan listrik yang biasa kita konsumsi dari PLN itu kita nikmati sekarang dari cahaya matahari. Dan adik-adik silakan lihat ini proyeksi pertumbuhannya paling besar daripada semua pekerjaan yang sudah disebutkan atau nanti akan disebutkan. 63%. Ini yang paling besar. Orang-orang yang mengoperasikan memasang panel surya. Panel surya ini sekarang lagi jadi primadona. Karena apa? Indonesia ini mataharinya paling banyak di antara negara-negara lain. Jadi paling mungkin untuk dibangun pembangkit listrik berbasis sinar matahari. Gitu. Di Indonesia ada di Sulawesi Utara. Itu bentuknya kebun panel surya. Besar sekali. Banyak banget panel yang dibangun. Ini masa depan kita. Kenapa memilih panel? Karena ini jauh lebih bersih, tidak ada polusinya, ya. Jadi akan menjadi sumber energi masa depan. Kuliahnya di mana Kak? Ada D3 Teknik Elektroindustri, D4 Sistem Pembangkit Energi, D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik dan lain-lain. Ada. Oh iya, saya lupa. Harusnya pada saat ini tuh dinyalakan lagu. Biar ada suara backsound-nya. Kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Suara kakak tetap terdengar ya? Dengar Kak. Saya lupa, harusnya dari awal tadi ya, biar asik. Nah, kita lanjut ke pekerjaan yang lain. Pekerjaan terakhir ini namanya perancang kota dan perancang wilayah. Kalau kita mengikuti berita, kan Indonesia mau pindah ibu kota tuh ya, dari Jakarta ke mana? Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Artinya apa? Artinya dibutuhkan orang-orang yang bisa membuat peta baru untuk kota baru. Karena untuk membuat kota itu nggak sembarangan, nggak boleh ugal-ugalan. Harus memperlihatkan, oh kira-kira nih akan ada pemukiman di mana. Oh karena di sini sungai, oh baiknya di sini ditempatkan apa ya, rumah sakit di mana, pasar di mana, jalannya di mana gitu ya, pembangkit listrik di mana dan lain-lain. Nah ini orang-orang yang merancang kota. Kalau kita sering main game apa ya, main game The Sims gitu. Nah ini salah satu wali kota Surabaya, Bu Tri Risma hari ini itu senang ternyata main game SimCity. Sehingga dia sudah terbiasa untuk membangun kota menjadi lebih baik. Jadi kalau senang main game diteruskan karena siapa tahu itu menjadi inspirasi untuk pekerjaan Anda hari-hari besok nanti. Kak kuliahnya di mana Kak? Namanya S1 PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. Mungkin nama lainnya adalah pembangunan wilayah, ada arsitektur landscape bisa juga, atau rekayasa infrastruktur lingkungan. Gitu ya. Oh, masih ada lagi. Bukan terakhir. Yang terakhir ini, pembangkit listrik tenaga angin. Kalau tadi tenaga apa? Matahari ya. Sekarang ini tenaga angin.
angin Indonesia paling banyak karena kita punya garis pantai yang besar. Misalnya di Sukabumi, di Garut, di Lebak, Pandeglang itu potensi-potensi pembangkit listrik tenaga angin besar sekali. Jadi orang-orang yang bertugas di ini, Anda bisa mulai lirik-lirik ke sana. Salah satu anak bangsa kita yang sangat fokus di bidang apa ini namanya? Kincir angin adalah Mas Ricky Elson. Ricky Elson ini rela untuk meninggalkan pekerjaannya di Jepang untuk mengembangkan banyak kincir angin di Indonesia. Luar biasa. Kak, kuliahnya di bidang apa nih Kak? Atau namanya apa Kak? Bisa teknik konversi energi, teknik mesin, teknik elektro, dan lain-lain. Adik-adik bisa lihat cukup banyak. Nah, yang disebutin tadi, semuanya kayaknya IPA aja ya. Yang IPS-nya kesel itu. IPS-nya mana ini? Sabar ya, kita baru mulai nih. IPS nih di 2 kategori terakhir. Kita masuk ke kategori people and culture. Orang-orang yang berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan kebudayaan. Nah, aktuaris itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya aktuaria. Aktuaria ini nggak ada hubungannya ya sama akuarium, adik-adik. Jangan tertipu. Akuarium mah itu di rumah adik-adik. Sekarang aktuaris itu apa Kak? Sesuai gambarnya, ini adalah orang-orang yang membantu perusahaan asuransi untuk menghitung resiko, ya. Jadi misalnya kalau ada, kita kan tahu ya asuransi itu dia bisa membantu kita ketika kita jatuh sakit, dia akan backup semua pembiayaan. Bukan hanya kesehatan, tapi juga kebakaran. Misalnya kemarin di Jakarta kantor Kejaksaan Agung kebakaran gitu ya, ternyata nggak diasuransi, ya itu orang-orang yang membantu menilai harus berapa yang disetorkan setiap bulan, polisnya berapa. Kenapa asuransi ini menjadi industri yang terus berkembang? Ini alasannya. Karena masyarakat Indonesia itu mayoritasnya ngawur pakai uang. Hanya 12% aja yang punya rencana keuangan. Selebihnya ngawur, nggak punya tabungan, nggak punya rencana keuangan apa-apa. Jadi ini peluang buat adik-adik. Meski tadi kakak sebutkan Kak, katanya IPS, kok IPA ini semua administrasi, aktuaria, ini kan ilmu keuangan. Enggak juga, ilmu ekonomi, kan ini juga IPS bisa masuk ya. Dan lain-lain. Silahkan dipilih. Selanjutnya yang berhubungan dengan people and culture adalah ternyata tata rias. Orang-orang yang mendandan. Kalau anak zaman sekarang nyebutnya MUA ya. MUA itu makeup artist. Ini lagi juga digandrungi. Karena cukup banyak permintaan khususnya dari dunia hiburan. Selama masih banyak dunia hiburan membutuhkan, pasti akan banyak. Ini contohnya adalah salah satu hairstylist yang terkenal. Dia itu bisa dibayar 22 juta sekali motong rambut artis Hollywood. Sadis ya. Kita paling kalau motong rambut cuma bayar berapa? 15.000, 25.000 gitu ya. Dia 22 juta bayarnya. Emang ada ke kuliahnya Kak? Ada. Kuliah di D3 Tata Rias Kecantikan namanya. D4 Tata Rias Busana atau pendidikan Tata Rias ya. Mangga dipilih. Kak, aku seneng bikin-bikin event. Aku seneng berkumpul dengan banyak orang, datang ke festival gitu atau datang ke pameran. Aku cocoknya jurusannya apa Kak ya? Atau peluang apa? Nah ini ada namanya perencana kegiatan. Loh, masa perencana kegiatan ada pekerjaannya Kak? Ada. Dan itu bahkan ada kuliahnya juga ada. Dan justru lagi banyak dibutuhin. Ya, pertemuan kah, konvensi kah, kegiatan ini perlu orang-orang yang apik mengkonsep. Misalnya di Jogja itu pernah terjadi ini mungkin sekali seumur hidup ya. Ada 3.000 orang datang dari 22 negara untuk hadir dalam Asian Youth Day gitu. Ini bagaimana harus menyusun acaranya, nginepnya di mana, segala macam akomodasi, konsumsi dan lain-lain, panggungnya. Nah ini orang-orang yang bertanggung jawab di sini. Emang ada kuliahnya Kak? Ada. D3 Manajemen Konsentrasi MIC, MICE. Kira-kira mirip lah namanya sama yang lain. Yang keempat, di bidang kategori people and culture adalah orang-orang yang spesialis dalam merekrut karyawan.
Nah, kalau zaman dulu nama kerennya adalah HRD, Human Resource Development. Kalau sekarang nama kerennya adalah Talent Acquisition Specialist. Bedanya apa? Kalau HRD itu merekrut orang-orang secara umum. Tapi kalau Talent Acquisition Specialist itu itu orang-orang yang spesialis merekrut karyawan luar biasa. Karena apa? Karena saat ini perusahaan itu lagi sering bajak-membajak. Jadi misalnya perusahaan di Tokopedia dicuri sama perusahaan Gojek, dicuri sama perusahaan Traveloka gitu ya. Karena sedikit orang yang bisa. Jadi akhirnya diiming-iming, lo di sana digaji berapa? Aku digaji 20 juta di sini. Ya udah, pindah ke perusahaanku. Tak gaji 30 juta mau ya? Iya mau. Nah, itu namanya bajak-membajak. Nah, disinilah orang-orang yang bertugas membajak itu. Jadi ternyata ada pekerjaan yang spesialisnya. Generasi kakak dan generasi adik-adik nanti itu dikenal dengan orang-orang yang tidak loyal dengan perusahaan. Jadi senangnya pindah-pindah, baru 2 tahun kerja pindah, baru 5 tahun kerja pindah. Beda dengan generasi guru-guru kita. Guru-guru kita tuh bisa sampai seumur hidup bekerja di satu perusahaan atau satu instansi. Kalau kita generasinya kutu loncat, nggak bertahan. 2 tahun pindah, 2 tahun pindah gitu. Kuliahnya di mana Kak? Di psikologi, tentu saja ya. Namun tidak menutup kemungkinan adik-adik juga bekerja atau S1 di bidang yang nantinya di perusahaan itu bidangnya apa. Misalnya pengen bekerja di perusahaan tambang, ya berarti bisa juga ngambil S1 di perusahaan tambang, S1-nya S1 tambang. Dan terakhir di bidang ini adalah pekerjaan penerjemah dan translator, interpreter. Ini orang-orang yang menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Senang nonton Korea kan? Kamsamnida misalnya gitu. Annyeonghaseyo dan segala macam itu saya juga mulai diracuni oleh istri saya suruh nonton drama Korea. Baru-baru ini saya menyelesaikan serial, udah lama sih. Crash Landing on You itu baru selesai. Bagus. Jadi mulai mengenal banyak bahasa asing. Itu juga banyak dibutuhkan. Nah, yang menarik bahasa asing itu ternyata orang-orang yang pernah menerjemahkan itu, ini misalnya novel yang fenomenal, Harry Potter, itu nama orang yang menerjemahkan Bu Listiana Sri Santi. Beliau berhasil menerjemahkan novel ini hanya dalam 5 minggu. Dan 5 minggu ini pada saat beliau sedang pengobatan kanker. Luar biasa dedikasinya ya. Jadi, nah apakah jurusan yang berhubungan dengan itu? Tentu saja S1 yang berhubungan dengan bahasa yang kamu mau. Bahasa Inggris kah, Jepang, Rusia, Jerman, Korea, Arab misalnya. Karena di MAN mungkin banyak yang tertarik dengan bahasa Arab, enggak. Belanda, Prancis, bahasa Sunda juga ada, bahasa Jawa juga ada. Macam-macam ya. Kita masuk ke kategori yang terakhir. Setelah ini nanti kita akan banyak tanya jawab ya. Animator. Animator Indonesia sudah tidak lagi diragukan karena sudah banyak karya kita yang berhasil tembus ke film-film layar lebar luar negeri juga. Contohnya ini misalnya Ronny Ghani, dia berhasil menjadi seorang senior animator di film Avenger Infinity War. Tapi perjuangannya itu membutuhkan waktu yang panjang. Dia sampai butuh 5-6 tahun untuk berlatih keras untuk bisa tembus ke sana. Saya senang gambar, silakan dimulai dari sekarang. Kuliahnya ada Kak? Ada. D3 animasi, D3 desain grafis, atau nama sekarang desain komunikasi visual dan lain-lain. Khusus animasi juga ada. Ya. Yang kedua, di bidang kategori ini adalah digital marketing spesialis. Orang-orang yang spesialis menjual, tapi jualannya tidak di pinggir jalan, tidak di toko. Dia jualannya di dunia internet. Menggunakan email kah, menggunakan media sosial kah, gitu ya. Ini orang-orang ini yang saat ini banyak dibutuhkan, banyak dicari. Apalagi di masa pandemi, orang jualan nggak lagi ketemu tatap muka. Sekarang semua sudah berubah ke online. Bahkan bukan hanya perusahaan-perusahaan besar yang sudah ke online. Perusahaan-perusahaan kecil saja di Indonesia itu sudah 9 jutaan yang sudah go online. Apakah kuliahnya Kak bisa D3 informatika, bisa bisnis digital, ilmu komunikasi kalau yang IPS juga bisa. Ini program studi menunjang ya. Selanjutnya, bagi yang senang bikin video di YouTube, di TikTok dan lain-lain, jangan berhenti sampai kesenangan saja. Adik-adik bisa mengembangkan itu sampai ke dunia profesional.
sampai jadi seorang film dan editor profesional. Misalnya ini salah satu anak Indonesia yang berhasil jadi editor video salah satu YouTube yang terkenal, Korea Reomit, itu ternyata orang Solo, orang Surakarta, namanya Brian. Jadi bisa dapat order dari luar negeri karena keterbukaan akses sekarang ya, karena teknologi juga. Emang adakah kuliahnya di bidang perfilman? Ada, D3 film televisi. Tentu saja teman-teman kalau yang senang dengan sutradara, dunia sutradara juga bisa di sini. Tidak hanya editing video. Nah, yang selanjutnya adalah social media manager. Orang-orang yang mengelola komunitas, mengelola akun-akun sosial media. Ini juga sekarang lagi banyak sekali dibutuhkan. Karena faktanya kita itu satu hari mantengin media sosial itu luar biasa loh. 3 jam 26 menit rata-rata. Berarti ada yang lebih lama. 1/8 hidup kita tuh ternyata scroll Instagram, scroll TikTok gitu ya. Nonton YouTube dan lain-lain. Jadi tinggi sekali kebutuhannya. Kuliahnya di sini, marketing communication, teknik multimedia digital, dan lain-lain. And this is the last video game designer. Siapa yang senang bikin game, jangan berhenti sampai kesenangan saja. Anda juga bisa masuk ke dunia profesional, baik sebagai penguji gitu ya, atau yang membuat mekanik gamenya, jalannya permainan game itu, bisa juga membuat desain gambar environmentalnya, macam-macam. Karena ada satu success story perusahaan game asal Bandung namanya Agate, itu berhasil meraup 14 miliar hanya dalam 3 bulan dengan menjual game-game di seluruh dunia. Ini anak Indonesia asli dari Bandung. Besar sekali potensi pasarnya. Emang kuliahnya game adakah? Ada. Game animasi, teknologi game, teknik informatika, konsentrasi game, grafika, multimedia ada. Nah, sudah beres deh. Itu dia 25 pekerjaan yang diproyeksi akan bersinar. Nah, adik-adik, kita akan stop share dulu, kita masuk ke bagian penutup ya. Kalau sudah ada yang mau bertanya, silakan pertanyaannya disimpan dulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab di 15 menit terakhir ya. Nah, setelah kakak tadi cerita bahwa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin belum pernah kita dengar, baru kita tahu gitu ya. Dan itu punya peluang yang besar. Jangan lupa kita ini sebagai makhluk Allah, kita sebagai Abdullah itu punya tugas lain selain mencari uang. Kalau basis bekerjanya hanya mencari uang, tentu kita akan lelah gitu. Ini salah satu petinggi Google pernah mengatakan bagus sekali. When I talk to students, saat saya berbicara pada siswa saya tidak pernah tanya ke mereka mau jadi apa nanti saat besar nanti. Tapi yang selalu saya tanya adalah ketika nanti besar, masalah apa ingin kamu selesaikan? Kamu ingin menjadi orang atau bagian dari sebuah solusi atas masalah besar apa? Nah ini kan definisi khalifah ya, definisi kita diciptakan di dunia ini. Kita tidak semata-mata orang yang makhluk yang hidup sebentar tidak ada manfaatnya, tapi kita ditugaskan untuk menjaga bumi ini agar tetap lestari. Contohnya saja ketika adik-adik senang dengan dunia fashion design, tapi pengen tetap punya kontribusi di bidang lingkungan, kamu bisa memilih fashion design yang ramah lingkungan. Contohnya ini, mahasiswa fashion design punya kontribusi membuat jam tapi bukan dari kulit. Kan biasanya pakai kulit hewan ya. Kalau kulit hewan tuh harus banyak hewan yang diburu, butuh waktunya lama, air yang dibutuhkan banyak. Nah dia membuat bahan fashion itu bukan dari kulit tapi dari jamur. Saya ulangi, dari jamur. Teksturnya sama, coklat ada serat-seratnya, tapi waktu yang dibutuhkan sangat cepat, 5 hari, air yang dibutuhkan tidak sebanyak kulit hewan. Ini menyelamatkan lingkungan. Kak, menyelamatkan lingkungan juga bisa dari mahasiswa lain, Kak, bisa. Misalnya dari mahasiswa bioteknologi. Ini Kevin, pemuda asli Bali, kuliah di ITB, kemudian membuat satu perusahaan namanya
lupa saya. Tapi perusahaan ini membuat plastik degradable, plastik yang bisa terurai sendiri secara natural. Jadi kalau kita khawatir plastiknya ini akan membuat sampah, tenang saja sekarang sudah ada sampah-sampah yang degradable. Jadi kalau adik-adik ke Indomaret, ke Alfamart, atau ke supermarket manapun, kemudian dapat plastik gitu ya yang degradable, nah ini hasil karya anak muda Indonesia. Luar biasa, menyelamatkan lingkungan juga. Kita juga tahu di bidang kesehatan pun mahasiswa pendidikan dokter bisa berkontribusi pada lingkungan. Contohnya ini, Dr. Gamal Al bin Said. Ini alumni Brawijaya di Malang, jadi dokter, mendirikan klinik, tapi dia tidak mau dibayar dengan uang, dibayar pakai sampah. Jadi sampah dikumpulin selama setiap hari, ketika nanti kita sakit, kita tinggal datang ke kliniknya dia, kita akan didapatkan layanan pengobatan gratis, obatnya juga gratis. Bayarnya pakai sampah. Menyelamatkan lingkungan juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang di bidang lain, misalnya di bidang fisika, di bidang musik. Ini adalah orang-orang yang merekam suara alami dari hutan tropis. Indonesia akan sangat kaya dengan hutan tropis, tapi sayangnya sekarang sudah mulai banyak yang gundul. Jadi mereka ini peduli akan nasib generasi selanjutnya yang khawatir tidak bisa mendengar suara-suara alami kicau burung gitu ya. Jadi direkam sampai hari ini. Luar biasa. Kalau adik-adik anak IPS pengen berkontribusi pada lingkungan, jangan seperti Bapak ini ya. Ini kan terjadi kemarin di Sumatera ketika pembakaran hutan, tapi ternyata pembakar hutannya tidak dihukum karena hakimnya tidak mengabulkan hukuman itu. Karena alasan apa? Karena hutan itu bisa ditanemin lagi, jadi dibakar nggak apa-apa. Jangan kayak dia ya. Aduh, sedih. Saya mau masuk teknik, Kak. Apakah teknik bisa menyelamatkan lingkungan? Bisa. Beberapa daerah di Indonesia kesulitan mengambil air karena jauh dari sumber air. Nah ini ada yang membuat teknik menjaring air namanya. Jadi menjaring kabut pagi-pagi, kalau di ketinggian itu kan kabut banyak. Nah kabut itu kemudian ditangkap, air tetesannya itu kemudian dialirkan ke warga. Jadi warga juga bisa mendapatkan air bersih secara gratis. Nah inilah implementasi dari tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Jadi adik-adik yang ingin kuliah, adik-adik perlu tahu bahwa tidak semua orang Indonesia bisa kuliah. Hanya 30% anak muda yang bisa kuliah. Sekali lagi, hanya 30%. Sehingga kita menjadi orang yang sangat terpilih kalau bisa kuliah. Makanya niat kuliahnya harus diperbaiki. Tidak hanya mengejar kesejahteraan pribadi, tapi juga punya kontribusi pada banyak orang gitu ya, kemaslahatan sosial. Mau di bidang lingkungan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, banyak hal. Karena dengan itulah Allah akan membantu, memudahkan jalan kita menuju kuliah impian kita, kerja impian kita. Oke, itu saja dari kakak. Terima kasih. Kita buka tanya jawab. Saya kembalikan ke Bunda Erna. Hatur nuhun, mangga. Terima kasih banyak Mas Asfan dari Kemenaker. Itu proyek 23 pekerjaan yang akan hilang. Itu muncul 27 sampai 46 juta pekerjaan. Nah, yang kita bahas itu cuma 25 pekerjaan yang Mas Asfan. Iya, khawatir tidak sempat kalau dibahas semua. Iya, khawatir. Jadi ini adalah bahan dasar untuk anak-anak semua melihatnya di ONET nanti. ONET karir gitu ya, Mas Apang. Terima kasih. Silakan anak-anak semuanya atau guru MJBK Batam dan Kepri untuk mengajukan pertanyaan. Sesi pertama 3 pertanyaan. Kita persilakan. Yang bertanya silakan langsung Akram. Iya Bu, hadir Bu. Boleh ya Bu Akram bertanya Bu dan Kak Alfan? Silakan Akram. Iya, jadi gini Bu, tadi kan
Kak atau Pak ini ya, Pak ya? Kakak aja, kakak aja, kakak aja. Kak masih muda apa? Jadi tadi kan Kak Alvan udah ada bilang kalau revolusi industri 4.0 itu udah dimulai sejak sekarang. Dan perubahan itu terjadi begitu cepat dan kita diminta adaptif dalam perubahan itu. Nah, dari perubahan yang tadi itu kayak banyak banget pekerjaan yang memang unpredictable banget sama kita. Kayaknya tadi mungkin orang-orang yang mau berwirausaha kayak muter otak lagi buat gimana sih nanti caranya supaya kita tuh dapat pekerjaan yang nantinya bisa kita pakai sampai kita tuh punya anak cucu gitu kan. Karena tadi juga udah dibilang tentang Omnibus Law itu kalau buruh itu kayak nggak punya pekerjaan tetap. Nah, terus di sini peran kami sebagai pemuda ini kan kayak masih bingung gitu Kak. Kayak mana sih caranya supaya kita tuh nemuin potensi diri kita. Kita memang punya impian besar, tapi kadang kita tuh kayak lupa gitu apa yang kita perjuangin itu nggak sebanding dengan apa yang kita mau gitu Kak. Jadi kayak ada nggak gitu Kak motivasi bagi anak-anak bagi kami siswa madrasah khususnya yang misalnya gini, kita mau kuliah, tapi kita nggak ada planning untuk belajar gitu Kak. Terus juga kayak ada anak-anak yang memang benar-benar cuman. Halo Akram. Halo Kak. Ya, tadi terputus. Kita ingin kuliah, tadi kenapa? Kita ingin kuliah, tapi kayak perjuangan kita itu nggak sebanding dengan apa yang kita mau gitu Kak. Nah, terus juga ada beberapa anak yang memang benar-benar mereka tuh, aku nggak mau kuliah, aku langsung kerja aja gitu. Dan mereka tuh kayak berpikir secara pendek gitu Kak. Nah, gimana sih caranya nyadarin teman-teman, apalagi terus untuk diri kita sendiri gitu, supaya kita tuh selalu ingat untuk terus belajar, ingin untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik gitu Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Akram. Nice question. Satu pertanyaan. Yang kedua, silakan. Dia Deyura mau tanya. Dia, silakan di unmute dia. Langsung ya. Langsung tanya. Ya, silakan. Suaranya ya. Di unmute. Unmute. Di dalam chat. Oke, dilihat. Oh, ini muncul di komen. Komen ya. Dia lewat chat karena suaranya nggak bisa keluar. Satu-satu dia dulu. Dia pakai yang di Gian ya. Gian Deyura. Gian Deyura. Silakan. Dikit aja Gian Deyura itu pertanyaan udah Dikit aja. Langsung ke Lutfi Apriansyah. Lutfi Apriansyah silakan langsung dipanggil. Bismillah, sebelumnya terima kasih kepada kakak, kepada Pak Adit yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Oke, saya mewakili jurusan agama. Begini Kak, dari tadi kan kita berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang bakal kedepannya tuh bakal booming gitu. Saya mau nanya sebagai seorang dari jurusan agama, mau nanya Kak, kira-kira untuk kedepannya pekerjaan apa yang bakal booming tapi lebih ke spesifik ke agama gitu Kak, bisa dipahami Kak? Terima kasih Lupi, bisa dipahami Mas Alfa? Pertanyaan Lupi? Pak Robiansyah lagi keluar ya, kayak terputus koneksi. Terputus ya, terputus koneksi.
Tunggu dulu Lukti ya. Tunggu masuk. Tampung aja pertanyaannya lagi. Silakan. Yang silakan siapa lagi untuk bertanya sambil menunggu materi. Alhamdulillah sudah masuk kembali. Mohon maaf ada kendala teknis. Oke. Kita jawab dulu aja Mas Alfa. Dari 3 pertanyaan tadi, dari Akram, dari Lutfi, satu lagi dari Gean. Silakan di Gean ada di chat, apakah ada perbedaan jurusan dan prodi yang kita pilih dengan masa depan kita nanti? Apakah masih ada profesi yang menjanjikan untuk jurusan apa nih? Jurusan agama ya? Sambil saya periksa kembali apakah suara kakak sudah terdengar lagi. Sudah. Oke. Boleh saya menjawab? Ya, silakan Mas Alfa. Matur nuhun. Akram, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Public speakingmu bagus, lancar sekali bicaramu. Jarang saya menemukan anak SMA yang se-fluent itu untuk menyampaikan gagasan. Nice. Sampai saya tadi saking amazed-nya itu lupa nyatet. Aduh, apa aja tadi pertanyaan si Akram teh. Oke, yang saya catat pertanyaannya, Kak, bagaimana mengubah mindset agar kita semangat kuliah? Pertama Akram, tadi saya sudah bocorkan bahwa kuliah itu anugerah. Tidak semua warga Indonesia, anak muda Indonesia akan bisa kuliah. Itu faktanya. Sebesar apapun keinginan kita, tidak mungkin semuanya bisa kuliah. Satu, keterbatasan perguruan tinggi, memang perguruan tingginya tidak bisa menampung. Yang kedua, pasti masing-masing kita punya keterbatasan ekonomi, gitu ya. Sudah SMA saja atau sudah bisa sekolah sampai MAN aja sudah bagus. Beberapa saudara kita justru memilih setelah MAN langsung bekerja karena memberikan kesempatan untuk adiknya. Adiknya mau sekolah lagi kan. Jadi misalnya dia kakak pertama masih ada adiknya 10 kan, keadaan ekonomi tidak memungkinkan. Sehingga tidak harus kuliah. Itu jadi kunci, tidak harus kuliah. Nah, kita harus melihat kuliah itu sebagai sebuah anugerah. Kalau ada kesempatan kuliah, maka pergunakan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak bisa kuliah, dunia belum berakhir. Gitu ya, masih banyak jalan. Kita punya tanggung jawab paling kecil untuk diri kita sendiri. Kalaupun kita nggak kuliah, kita yang penting punya penghidupan. Dengan bekerja apapun, itu it's okay. Setelah tanggung jawab sendiri selesai, kita bertanggung jawab pada keluarga kita. Gitu kan? Kita menjadi tulang punggung. Siapa tahu ada yang memang sudah yatim, ayahnya tidak ada, dia harus menanggung penghidupan satu keluarga. Namun jika misalnya sendirinya sudah selesai, keluarganya sudah mapan, nah inilah saatnya kamu berkesempatan untuk memberikan kontribusi untuk lingkungan yang lebih luas. Diri sendiri kecil, keluarga segini, nah sekarang yang lebih lebar. Dengan cara apa? Dengan kuliah. Karena di kuliah ilmu kita akan bertambah. Gitu ya, keterampilan kita bertambah, koneksi kita bertambah. Dengan itu, dengan sumber daya itu semua, kamu bisa menghasilkan karya yang lebih besar. Yang pertama itu, enggak harus kuliah. Tergantung latar belakang masing-masing. Tapi kalau punya kesempatan, kuliahlah. Semangat dari sekarang. Gitu ya. Nah yang kedua, Kak, bagaimana menemukan potensi diri? Saya mau ketawa dulu. Soalnya ini Akram mengingatkan banyak hal gitu, saya jadi flashback. Hebat Akram. Ya ini bukan ketawa apa-apa ya, tapi saya ketawa senang karena ketemu sama Akram dan teman. Jadi gini Akram, dulu kakak punya mindset sama. Pilihlah jurusan yang sesuai potensi. Ini sama nih, karena yang didapat dari bu guru begitu, dari baca buku begitu. Nah, mulai beberapa tahun kemarin saya punya jurus baru, Kram. Jadi memilih jurusan itu tidak harus sesuai potensi. Memilih jurusan itu bisa
sesuai peluang. Saya ulangi, nggak harus kita mengenali diri kita tuh nggak harus. Tapi mengenali apa yang dibutuhkan di luar itu jauh lebih penting daripada mengenali diri. Paham nggak maksudnya, Kram? Iya Kak, paham. Jadi ini saya ambil contoh ya, kasus real kakak. Kakak S1 teknik elektro. Saya ngambil S1 teknik elektro. Pada saat itu kenapa mengambil milih itu? Nggak ada alasan. Dulu nggak tahu kenapa ngambil itu, mungkin saya kesambet. Nah, jadi buruk sekali pengambilan keputusan pada situ buruk. Tapi ketika lulus, saya tidak mau melanjutkan pekerjaan saya sebagai teknisi misalnya di engineer elektro. Nggak mau. Saya melihat peluang lain. Saya melihat ada masalah lain yang dirasakan oleh banyak orang. Kalau masalah di bidang teknik, udah banyak yang ngerjain, Kram. Ya enggak? Udah banyak orang yang bersemangat di bidang teknik. Tapi saya melihat ada di bidang pendidikan, permasalahan anak-anak yang salah jurusan. Itu belum ada yang nyelesain masalahnya. Kebayang nggak maksudnya? Iya Kak, kebayang. Nah, ada peluang itu yang saya tangkap, kemudian saya hijrah gitu. Saya mu'alaf pindah bidang dari teknik menjadi pendidikan karena saya ingin menyelesaikan masalah di bidang pendidikan. Untuk itu kakak menulis banyak buku, mengadakan banyak seminar, mengadakan banyak kegiatan yang semua berhubungan dengan pemilihan jurusan. So, Akram tidak kenal dengan diri pun it's okay, nggak apa-apa. Tapi ketika sudah ada panggilan dari negara, Kram, negara butuh kamu di bidang peternakan. Kenapa? Kita nih daging sapi aja impor dari Australia, malu. Ya, masa nggak ada anak bangsa kita yang mau ternak sapi? Masa terus-terusan kita harus impor? Kamu harus jadi seorang peternak sukses. Ayo kuliah di peternakan. Itu namanya panggilan. That's a calling. Kamu tidak bisa menolak itu karena itu sebuah titah dari istilahnya titah gitu ya dari negara. Atau Allah bilang, Akram, kamu harus jadi ustadz, jadi ulama besar. Karena kamu dibutuhkan di Batam ini bla 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 gitu ya. Nah, mulai dari situ juga bisa melihat dari masalah. Mulai dari masalah yang kecil yang ada di sekitar kita atau masalah besar yang dialami bangsa ini. Mulailah dari situ. Enggak harus kita ngerti kepribadian saya teh apa ya. Saya teh senangnya apa. Enggak usah nanya juga enggak apa-apa. Lihat aja orang lain butuhnya apa. Kita bantu mereka kasih solusi gitu. Kebayang ya Kram ya itu Kram? Iya, kira-kira. Makasih ya Kak. Saya cukupkan di situ, takut nanti yang lain nggak ada waktu. Aduh, pertanyaan yang lain ini tidak muncul. Iya, Bundo sih kalau sudah ngobrol ini, waduh semangat 45 ini. Mau sampai maghrib juga saya jabanin. Oke, yang pertanyaan kedua dari Lutfi, Mas Afan. Bunda boleh bantu bacakan, soalnya di tempat saya tidak muncul pertanyaannya. Yang Lutfi bisa diulangi? Ya, bismillah. Terima kasih kepada Bu Erna yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Begini Kak, dari tadi kan kita membahas tentang pekerjaan yang bakal booming di tahun depan. Dan itu yang dari tadi saya perhatikan itu lebih ke spesifik ke jurusan IPA atau IPS. Nah, kebetulan saya jurusan agama dan saya juga mewakilinya, ingin bertanya Kak. Kira-kira pekerjaan apa yang bakal booming di tahun depan dengan spesifik jurusan agama gitu? Dari yang Kakak. Terima kasih. Bisa dikatakan Mas Afan? Sip. Oh, Hatur nuhun. Tadi Lutfi ya? Yeah. Lutfi terima kasih. Ini mewakili keresahan teman-teman seangkatan satu jurusan ya. Yeah. Thank you Lutfi. Lutfi makasih. Diingatkan, kakak perlu klarifikasi. Apa yang tadi kakak ceritakan, itu bukan prediksi kakak yang buat. Jadi Kak Alvan mimpi gitu ya, dapat ilham, bukan. Ini hasil penelitian dari banyak pihak yang kemudian kakak rangkum. Tentu saja tidak mungkin mewakili semua. Betul Lutfi. Bahkan sebetulnya saya juga bertanya, apakah cuma ini, apa nggak ada yang lain gitu. Jadi apa yang kakak paparkan itu bukan berarti menihilkan yang lain. Ada 46 pekerjaan, berarti pekerjaan lain tidak masuk dalam proyeksi yang cerah gitu. Oh bukan itu kesimpulannya, bukan. Jadi semua pekerjaan tentu baik.
semua pekerjaan punya potensi untuk dikembangkan baik. Hanya kebetulan yang ada laporan penelitiannya itu. Apakah jadi kiai itu masih dibutuhkan? Nah, masalah kan nggak ada laporannya, Lutfi. saya juga harus berbasis akademik gitu. Namun gini Lutfi, kalau saya boleh usul untuk teman-teman yang ada di bidang keagamaan, adik-adik, saya pernah baca tren di masa depan itu karena dominasi robotnya besar, itu justru menghilangkan sisi kemanusiaan. Betul ya? Jadi karena semua sudah otomatis, semua sudah bisa membaca apa yang belum dipikirkan, akhirnya semua berasa hambar gitu. Kehangatan seorang manusia, humanisnya tuh hilang. Akhirnya justru akan dibutuhkan sisi-sisi yang humanis tadi. Bahkan ada prediksi yang mengatakan di masa depan itu akan butuh seorang chief of ethics. Kalau CMO itu kan Chief Marketing Officer gitu ya. Jadi kalau dalam perusahaan itu ada direktur utama, ada direktur pemasaran, ada direktur keuangan gitu ya, ada direktur operasional gitu ya, atau manajer. Nanti ada khusus direktur tentang etika. Nanti coba baca deh. Saya lupa itu sumbernya. Direktur tentang etika. Kenapa? Karena dia akan bertanggung jawab apakah produk yang dihasilkan atau prosesnya ini melanggar etika kemanusiaan atau tidak. Luar biasa itu. Itu jadi divisi khusus. Siapa yang akan mengisi itu? Tentu orang-orang yang punya hati gitu ya. Yakin bahwa dunia ini dijalankan atas aturan-aturan tertentu dan tidak boleh ditabrak kanan kiri. Ada etikanya, ada aturannya. Orang-orang agama akan ada di situ. Sebagai contoh misalnya mungkin itu akan diambil oleh orang-orang yang lulusan filsafat kali ini. Meski filsafat di sini quote and quote ya, pasti banyak pertentangan. Banyak juga yang mengatakan jangan ikut filsafat, jangan ambil filsafat nanti kamu ateis gitu ya. Enggak, tentu kembali kepada kita. Adik saya itu ngambil filsafat, Bundo. Jadi SMA-nya di Pondok di Tangerang di Gintung. Kemudian dia senang dengan filsafat itu. Akhirnya dia kuliah di filsafat. Saya tanya, adik saya Akmal namanya. Mal bener gak teman-teman banyak yang jadi ateis? Yang enggak lah, itu cuma sebagian segelintir banget kecil orang. Karena filsafat Islam pun ada kan cabangnya di sana. Gitu. Nah orang-orang yang bergerak di bidang etika itu juga akan jadi tren di masa depan nanti. Mungkin itu Lutfi. Kalau di bidang bahasa saya rasa tadi diwakili sama translator ya. Iya. Itu juga bisa. Andai selama kita profesional, kita master di situ pasti kita dicari orang banyak. Oke, Makasih, terima Kak. kasih. Terima kasih Lutfi. Kita lanjut kepada Dean Deyura. Dia Ibu bacakan atau Dean sendiri yang ngomong? Silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pencerahan atas profesi-profesi yang tadi kakak sampaikan. Tadi kan sempat dibahas juga di bidang bahasa itu ada bagian translator dan lain-lain. Yep. Nah, di sini jujur aja, saya insya Allah ambil ke bidang bahasa. Tapi saya masih bingung. Saya masih bingung di apa perbedaan jurusan dan prodi yang akan kita ambil pada masa depan kita nanti. Terus, apakah masih ada profesi yang lebih menjanjikan untuk jurusan bahasa atau bahasa asing? Yang lebih menjanjikan dari selain translator tadi, Kak. Wah, luar biasa nih. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada lagi tapi nampak sama Ibu yang tulis, apakah sangat sulit dengan masuk dengan entrepreneur? Begitu bahasa tambahannya. Iya. Entrepreneur, oke. Iya benar, Bu. Oke, terima kasih. Gehan, thank you. Pertanyaannya unik nih. Saya mikir dulu ya bentar. Iya, Kak. Apakah ada pekerjaan yang di bidang bahasa yang lain selain translator? Ada. Yang saat ini dibutuhkan itu orang-orang ahli bahasa. Yang Indonesia itu kan banyak mengambil bahasa serapan dari luar negeri ya. Iya, benar. Jadi tidak muncul dari akar Indonesia sendiri. Misalnya ini kan mouse ya. Tahu nggak bahasa Indonesianya apa? Tetikus. Iya, tetikus, betul. Nah, orang-orang yang mempelajari bahasa, saya lupa apa sih, linguistik gitu ya.
Itu kan akarnya banyak tuh. Itu ada yang kemudian belajar sampai ke sejarahnya. Nanti aplikasinya adalah dia bekerja di balai bahasa, Gian. Nah, tugasnya dia untuk meneliti bahasa mana saja yang perlu diadopsi oleh Indonesia. Misalnya selfie, ya kan? Selfie dulu kan, itu kan masih bahasa Inggris ya. Kita sekarang dengan istilah swafoto dan banyak hal, bahasa serapan baik dari luar, bahasa Arab dan lain-lain. Nah itu akan sangat mengingat globalisasi sekarang buka lebar sehingga komunikasi jadi lebih terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, Gian jangan, ini mungkin masukan dari kakak, jangan terpaku karena kata bahasanya. Gian bisa jadi masuk di misalnya antropologi. Bagaimanapun bahasa itu kan adalah produk budaya, Gian ya. Budaya itu kan artinya hasil karsa manusia. Apapun yang dihasilkan oleh manusia, itu akan menjadi sebuah budaya, produk budaya. Nah bahasanya salah satunya. Orang-orang yang senang dengan budaya biasanya akan jadi senang sejarah tuh. Karena sejarah dilahirkan bahasa itu juga ada peradaban yang serunya. Gian bisa berkembang di sana. Tuh yang kedua. Yang ketiga, kalau Gian lebih indie gitu ya, kamu bisa masuk ke dunia perfilman, Gian. Dunia perfilman. Bahkan kalau nggak mau yang berat-berat, partneran sama YouTuber luar deh. YouTuber luar negeri itu kan banyak yang lagi nyari subscriber Indonesia ya. Nyari viewers dari Indonesia. Anak saya itu nonton, apa ya, itu kayaknya dari Rusia gitu. Jadi anak kecil main dari Rusia. Tapi anehnya, si anak yang kecil itu tadi, dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Berarti kan ada dubber dari Indonesia yang bekerja sama dengan YouTuber Rusia kan. Nah kamu bisa jadi bikin agensi khusus, nanti kerjasama dengan sana. Yang penting kamu memastikan apa yang mereka berikan, tugas itu, kamu bisa delivery dengan baik. Hasilkan dengan baik. Dubbing gitu ya. Segala macam. Banyak sih. Pengisi suara itu kan ya. Di bidang bahasa. Apa lagi? Itu dulu Gian bisa ngobrol di lain waktu. Oh, iya. Kalau perihal intrapreneur, Gian pernah mendengar intrapreneur dari mana? Terus maknanya apa mungkin? Khawatir beda dengan kakak? Pernah baca buku sih Kak, judul entrepreneur gitu kan. Terus mikir, bisa nggak ya kira-kira jadi entrepreneur yang sukses gitu? Kayak kewirausahaan gitu Kak. Oke, Soalnya entrepreneur kan, ya, bukan iya. intrapreneur ya? Iya. Soalnya di zaman sekarang kan udah mulai susah Kak. Kalau mulai rintis dari awal lagi, itu pun kadang nggak selalu sukses gitu kan. Iya gitu Kak. Ya, kalau mau belajar jadi dibantu Mas pengusaha. Oh, siap Bunda. Khawatir tadi salah mendengar intrapreneur. Oke, kalau entrepreneur kakak setuju. Sekarang dunianya ke sana. Gian, saya perlu sampaikan 90% ekonomi Indonesia itu bekerja di sektor non formal, UKM. Dalam tanda kutip artinya itu apa? Usaha kecil, wirausaha kecil yang jualan pedagang kaki lima atau punya toko online, ya kan? Itu orang-orang yang menopang ekonomi Indonesia yang jauh lebih besar ketimbang industri besar hanya 10%. UKM itu 90%. Nah, yang kakak ingin sampaikan adalah Gian kalau mau jadi wirausaha bisa dua, bisa wirausaha musiman atau wirausaha spesialis. Kalau wirausaha musiman artinya apa yang lagi musim dijual laku tuh. Istri saya bilang sekarang lagi musim ini gamis sultan. Saya juga nggak tahu apa gamis sultan tuh. Lagi musim gamis sultan semuanya Shopee live itu apa? Shopee live-nya pakai gamis sultan. Iya katanya gitu. Nah jadi itu namanya wirausaha musiman. Apa lagi jual? Oh sekarang lagi musim tanaman, jualan tanaman. Oh musim ikan cupang, jualan cupang. Pokoknya beda-beda deh. Seperti jualan apa buah gitu ya, tergantung musimnya apa. Atau kamu jadi spesialis. Apapun yang lagi musim di sana kamu tidak peduli. Kamu spesifik di satu bidang itu dari awal sampai akhir. Tentu saja dua-duanya punya resiko, punya plus minus gitu ya. Nah kalau jadi spesialis itu yang kakak sarankan. Karena sudah terlalu banyak, yang dagang musiman sudah banyak. Yang kurang itu kita yang spesialis. Spesialis yang kecil aja. Misalnya saya pernah lucu tuh kalau lewat Karawang di daerah Jawa Barat itu ada perusahaan peniti, tahu peniti ya? Nanti kalau ditanya,
Jualan apa? Saya jualan peniti. Ya, nggak keren amat jualan peniti. Itu kan spesifik kecil banget ya. Tapi gede pabriknya gitu. Maksud kakak, jangan karena hal kecil kemudian kita jadi minder. Enggak. Saya spesialis apa misalnya jualan atau bikin kerudung. Udah kerudung aja. Atau spesialis makanan aja. Tidak lompat-lompat gitu. Mungkin itu yang saran dari Kakak Gian. Terima kasih banyak ya Kak. Yeay. Oke, terima kasih Gian. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Kita cukupkan ya 3 pertanyaan saja karena waktu kita sudah hampir jam 3. Ibu tutup. Terima kasih banyak Mas Afan. Karena materinya yang luar biasa. Is oke banget. Oke. Anak-anak Ibu semua yang Ibu cintai, sukses dan tidaknya anak-anak Ibu ada di tangan anak-anak Ibu sendiri. Kita sudah bahas tadi bermacam 25 pekerjaan yang ada, dan ada yang hilang dan ada yang timbul. Ibu harapkan di sini Ananda mendapatkan apa yang diinginkan nanti untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan ke dunia kerja. Sukses untuk kita semua. Akhir kalam, saya Ernawati mengucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Kabid, Bu Kepala, Guru BKMA dan Kota Batam dan Kepri. Di sini diinformasikan tadi yang dari Tanjung Balai, sinyal dan kuotanya tidak bisa masuk. Kadang lihat dari YouTube, dari Mantan Pinang sudah, Bintang juga tidak bisa masuk. Begitu Mas Alvan dan Ibu Kepala dan Pak Kabid. Akhir kalam saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik ke MC. Oke, kembali lagi kepada sama saya MC. Tapi sebelum penutupan, saya mau kasih pantun dulu lah biar hangat suasananya. Burung cendrawasih di Irian, bulunya mengembang tanpa indah. Ucapan terima kasih untuk Pak Alvan, semoga ilmunya berguna dan berkah. Oke, selanjutnya adalah kata penutupan dari Ibu Kepala Madrasah Alia Negeri Batam kepada Ibu Dra Khairina, disilakan. Oke, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita bersama. Kita masih bisa menuntut ilmu, masih bisa bekerja, masih bisa melaksanakan aktivitas di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Salawat bering salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak narasumber Pak Rabani Alvan ST MPD, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Pak Subadi SAG MSI, Bapak Ibu dari tim Bimbingan Konseling Man Batam, Bapak Ibu Majelis Guru Man Batam, dan seluruh guru BK yang ikut bisa berpartisipasi pada siang ini, teristimewa untuk anak-anak Ibu generasi harapan bangsa. Terima kasih Pak, ini bukan Bapak ya, Mas saja mungkin ya, karena kalau tahun 91 ini sebaya anak saya paling tua ini. Mas Alvan ST MPD yang sudah meluangkan waktu memberi pencerahan pada siang hari ini. Semoga anak-anak kita bisa dapat pencerahan daripada kegiatan hari ini. Dari keterangannya Pak Alvan, kalau kita lihat, mungkin yang penting itu mungkin bisa mengembangkan potensi diri ya Pak Alvan ya. Kalau dulu mungkin kita lihat bercermin mungkin di Mas Alvan itu dulu di teknik nah kemudian berubah haluan ke konseling ya. Nah sebenarnya mungkin beliau selalu mengembangkan potensi, ternyata digali-digali
rupanya walaupun mungkin kalau pilihan anak-anak kan ya Mas Alvan pertama kedokteran, ya trennya kan gitu ya. Setelah itu teknik. Nah mungkin Mas Alvan dulu kan ya teknik UGM lagi kan. Ternyata potensi beliau mengembangkan potensi ketemulah itu di konseling. Nah kalau selalu mengembangkan potensi, nah itu kita kan bermanfaat bagi umat, ya bermanfaat bagi umat dan hidup. Nah inilah mungkin yang salah satu kan tadi kita tak sadari mungkin kita berebut ke apa yang ternyata sebenarnya kita bisa kita bisa bermanfaat bagi umat dan hidupnya berkah. Selama ini mungkin kayak Mas Alvan terkait itu kalau beliau ternyata punya potensi konseling, begitu juga anak-anak totalnya 6 selalu bersosialisasi, rajin mengembangkan mencari ilmu sehingga sebenarnya ada potensi-potensi yang terhad selama ini bisa dikembangkan. Masuk di dunia perkuliahan walaupun nanti itu di dunia kerjaan. Nah kata Mas Alvan, kalaulah nanti ada itu direktur etika, mudah-mudahan anak man itu isinya. Karena anak man belajar akidah akhlak, ya jangan kasih peluang itu pada yang lain, insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu bisa bersilaturahmi, saling mensupport Mas Alvan sehingga bisa mengembangkan potensi anak-anak generasi bukan milenial lagi ya, digital ya. Nah kita mana tahu dulu kami guru belajar tahun 90-an ternyata mengajar di era seperti ini ketemunya mengajar harus pakai IT semua. Nah makanya anak-anak ibu selalu mengembangkan potensi. Itu aja mungkin, semoga bermanfaat ilmu hari ini menjadi berkah untuk kalian. Terima kasih untuk tim konseling yang sudah menggagas acara ini. Semoga menjadi amal bagi kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan sambutan di akhir acara kita ini. Sungguh indah bunga di taman, taman dijaga supaya bersih. Sungguh luar biasa penutupan Ibu Kepalaman, kami BK mengucapkan terima kasih. Kemudian kepada anak-anak Ibu, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Begitu juga kepada peserta-peserta lain, Guru BK Sekepri. Semoga acara ini bisa kita ambil ibrahnya atau manfaatnya dan kita aplikasikan untuk kedepannya. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi, terima kasih banyak kami dari tim BK Madrasah Aliyah Negeri Batam mengucapkan terima kasih banyak atas support dan terselenggaranya acara ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.